Selamat datang di channel Korota Kawatasyon Namayawa, channel yang berisi video-video tentang matematika tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKUROTAK. Nanti kalau muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1312 ini, saya akan membahas soal identitas trigonometri ya. Soalnya seperti ini, langsung kita buktikan ya soal ini. Nah, untuk membuktikan soal ini, saya menggunakan beberapa cara ya. Kalau tidak salah ini nantilah ini langsung saja cara yang pertama ya. Jadi nanti ada yang ruas kiri. Kalau tidak salah ini 4 cara nih. Tapi kalau misalkan saya salah nanti ya selebihnya nanti bisa ditambahkan gitu loh di video berikutnya. Nah, yang pertama kita buktikan bahwa ruas kiri kita kerjakan nanti hasilnya adalah ruas kanan. Kemudian cara yang kedua sama, ruas kiri dibuktikan nanti hasilnya adalah ruas kanan gitu ya. Kemudian cara yang ketiga ruas kanan dikerjakan nanti hasilnya ruas kiri. Kemudian cara yang keempat ruas kanan dibuktikan hasilnya ruas kiri. Tapi ya, caranya agak berbeda. Nah, langsung saja kita buktikan. Nah, yang pertama ini adalah sin X ini ya, ini sama dengan ruas kiri ya. Ini ruas kiri ditulis ulang. Nah, selanjutnya kita ubah ini supaya bentuknya nanti sama dengan seperti ini ya. 1 plus cos X per sin X. Nanti hasilnya harus sama dengan ini. Nah, untuk mengubah ini, ruas kanan ini menjadi ruas kiri. Nah, kita kalikan untuk langkah pertama ini kita fokus ke pembilangnya dulu ya. Jadi kita kalikan pembilangnya kan 1 plus cos X. Jadi kita kalikan 1 plus cos X per 1 plus cos X. Nah, kita fokus di pembilangnya. Nah, pembilangnya ini ya. Jadi ini nanti tidak dikerjakan. Yang kita kerjakan hanyalah ini, sin X, kemudian dan penyebutnya ini. Jadi 1 plus cos X selamanya tetap 1 plus cos X untuk pembilang ini. Karena ini sudah sesuai dengan target kita. Nah, karena rencananya pembilangnya harus ini. Berarti ini sudah benar. Nah, kita akan buang ini. Nah, untuk mengerjakan itu kita kerjakan penyebutnya dulu. Untuk pembilangnya nanti tinggal diberi kurung ya. Tidak perlu dikerjakan untuk pembilangnya, penyebutnya kita kerjakan karena ini sekawan ya. 1 min cos X dengan 1 plus cos X itu kan sekawan. Karena bedanya hanya plus min dan di bagian tengahnya. Nah, kita kalikan seperti ini, 1 kali 1 itu 1, min kali plus itu min, cos X kali cos X itu cos kuadrat X. Nah, jadinya seperti ini. Untuk pembilangnya seperti yang saya bilang tadi, tidak dikerjakan, hanya diberi kurung-kurung saja seperti ini. Nah, ini 1 min cos kuadrat X, ya, itu sama dengan sin kuadrat X. Hanya itu saja yang dikerjakan. Nah, kemudian ini bisa dicoret ya. Sin X dengan sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu kan sama saja dengan sin X kali sin X. Ketika dicoret dengan sin X itu sama saja kuadratnya dicoret dengan sin X. Itu ya. Nah, tinggal sisanya kita tulis 1 plus cos X per sin X. Nah, ini sudah sama dengan ruas kanan, berarti ini sudah terbukti. Nah, cara yang kedua sama seperti tadi. Kalau tadi ini ya kita fokus ke pembilang, kalau kali ini kita fokus ke penyebutnya. Jadi penyebutnya adalah sin X, berarti ini kita kalikan sin X per sin X. Seperti ini. Nah, sin X, ya ini kan sin X, penyebutnya sudah benar. Berarti yang kita kerjakan hanya ini ya, sin X kali sin X per 1 min cos X. Yang kita kerjakan seperti itu. Jadi sin X dengan ini penyebutnya nanti tidak dikerjakan, tapi pembilangnya yang dikerjakan. Sin X kali sin X itu adalah sin kuadrat X. Nah, untuk penyebutnya tidak dikerjakan, cukup ditulis ini aja ya, sin X kali apa dikurung 1 min cos X. Nah, saya nulisnya sin X-nya saya taruh di awal. Ini berlaku komutatif gitu, jadi tidak masalah. Nah, ini ya, sin kuadrat X dengan sin X itu jangan dicoret ya, karena kita targetnya adalah sin X. Berarti sin X ini tidak boleh dikerjakan. Berarti yang bisa kita kerjakan adalah sin kuadrat X ini. Sin kuadrat X bisa kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Nah, 1 min cos kuadrat X bisa kita faktorkan ya. 1 min cos kuadrat X kan ini sama seperti ini tadi ya. Mana ya? Tadi ada apa tidak? Nah ini 1 min cos kuadrat X itu bisa tadi ini difaktorkan menjadi 1 min cos X, 1 plus cos X. Nah itu adalah hasil pemfaktorannya.
Nah, seperti ini ya. Ini adalah kuadrat dikurangi kuadrat. Hasil pemfaktorannya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman belum menguasai ini, saya sarankan untuk belajar materi SMP yang selisih kuadrat gitu. Pemfaktoran dari selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B kali A min B itu. Kuasai itu dulu. Nah, setelah ini kan 1 min cos X, 1 min cos X. Ini kan sudah sama antara pembilang dengan penyebut. Ini bisa dicoret. Nah, tinggal sisanya 1 plus cos X per sin X. Nah, ini sudah sama dengan ruas kanan. Berarti ini sudah terbukti. Selanjutnya, cara yang ketiga, ya, kalau tadi mengerjakan ruas kiri hasilnya ruas kanan, sekarang kerjakan ruas kanan nanti hasilnya ruas kiri. Ini adalah ruas kanan. Nanti kita usahakan hasilnya sama dengan ruas kiri. Nah, untuk yang pertama kita fokus ke penyebut dulu ya. 1 min cos X. Berarti ini kita kalikan dengan 1 min cos X per 1 min cos X. Nah, jadi ini karena kita fokus ke penyebut 1 min cos X ini tidak boleh dikerjakan sampai kapanpun. 1 min cos X tetap. Jadi kita kerjakan ini ya, karena ini sekawan ya 1 min plus cos X dengan 1 min cos X. Ketika dikalikan itu 1 kali 1 1 plus kali min cos X kali cos X cos kuadrat X. Seperti itu saja. Sama seperti tadi ya. Nah, ingat 1 min cos X ini tidak perlu dikerjakan. Nah, ini sin X ini kan susah dikerjakan kan, tidak bisa diapa-apakan. Nah, kita ubah saja ini. 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Nah, tinggal ini ya, kuadrat ini dicoret dengan sin X. Sama seperti tadi ya, kuadratnya kita coret dengan sin X. Nah, tinggal sisanya, penjelasannya sama seperti tadi ya, teman-teman. Kalau misalkan tadi sudah paham, berarti pasti tahu lah penjelasannya kenapa kuadrat dicoret dengan sin X. Nah, kalau lupa ya saya jelaskan lagi ya, sin kuadrat X itu artinya kan sin X kali sin X. Ketika sin X-nya dicoret salah satu, berarti sisanya sin X. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita tulis sisanya yaitu sin X per 1 min cos X. Nah, ini sudah sama dengan ruas kiri. Berarti ini sudah terbukti. Nah, kemudian cara yang terakhir, nah, kita tulis ruas kanan dulu sama seperti tadi. Kalau tadi fokus ke penyebut, sekarang fokus ke pembilangnya. Pembilangnya adalah sin X. Berarti ini kita kalikan dengan sin X per sin X. Nah, ini sin X ini tidak boleh dikerjakan, jadi pembilangnya kita kurung-kurung saja gitu. Tidak perlu dikerjakan pembilangnya. Karena sin X ini tidak boleh dikerjakan. Jangan dikalikan dengan dikalikan melengkung-melengkung itu ya 2 kali, jangan dikalikan itu. Cukup dibuat kurung-kurung saja. Nah, sedangkan penyebutnya bisa kita kalikan ya, sin X kali sin X itu sin kuadrat X. Nah, seperti ini. Ingat karena kita tadi fokus ke pembilangnya sin X. Jadi sin X ini tidak boleh dikerjakan karena nanti hasilnya harus ini. Selanjutnya sin kuadrat X-nya ini yang kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X difaktorkan seperti tadi ya, 1 min cos kuadrat X menjadi 1 plus cos X, 1 min sin X. Nah, ini bisa dicoret ya, 1 plus cos X, 1 plus cos X sudah sama antara pembilang dengan penyebut, bisa dicoret. Nah, tinggal sisanya kita tulis sin X per 1 min cos X. Nah, ini sudah sama dengan ruas kiri. Berarti ini sudah terbukti. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika teman-teman masih belum paham, bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya untuk identitas, rumus-rumus identitas trigonometri, kemudian untuk pemfaktoran dari 2 kuadrat gitu ya, selisih 2 kuadrat, pemfaktoran dari selisih 2 kuadrat itu seperti yang saya bilang tadi. Kemudian untuk mengerjakan tadi teman-teman itu hanya kalau misalkan ada soal seperti itu pilih salah satu cara ya, tidak perlu 4-4-nya, cukup satu cara saja sudah dianggap benar gitu biasanya di soal-soal, jangan dikerjakan 4-4-nya. Nah, cukup menguasai salah satu saja tidak masalah. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti, sebagai manusia biasa harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain.
Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.